Selamat pagi ibu bapak saudara-saudara yang harus bahagia karena memiliki 3 keberuntungan. Yang pertama, masih ingat loh ya, harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia di alam manusia ini. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung ketemu dan kenal dengan Dhamma, ajaran kebenaran yang sudah dibabarkan dengan sangat jelas oleh guru agung kita, The Buddha. Dan yang ketiga, harus sangat bahagia karena beruntung masih hidup. Kelihatannya sepele ya, masih hidup. Tapi itu berarti kita masih punya kesempatan untuk menggapai di sana sini, mencari permata-permata yang akan kita bawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, kita sampai di akhir bulan Mei 2023. Selama 3 bulan di tahun 2023 ini, Dhammadesana Wihara Bodhibangsa itu dihiasi oleh pemandangan 3 wajah, yaitu wajahnya Bu Susan, Pak Adi, dan wajah saya yang cantik jelita elok rupawan. Sejak April 2023 ini ada anicca yang terjadi karena kita sangat beruntung memiliki satu lagi pecinta Dhamma yang berkenan bergabung dengan kita untuk bincang-bincang membahas sana sini sehubungan dengan apa toh makna Dhamma, yaitu Ibu Nini Mahar yang backgroundnya sebenarnya psikolog, tapi juga beliau punya banyak kegiatan yang menuntunnya kepada keberuntungan kenal Dhamma. Tapi bincang-bincang kali ini mau kemana? Ya tentu saja tergantung pada moderatornya. Ya, baik Bu Lani, makasih. Saya mau ngajak pemirsa semua, termasuk kita yang di studio, kita gali sama-sama pengalaman hidup Bu Nini. Karena kalau kita bertiga kan udah sering nih. Bu Nini sejak bulan lalu kita undang dan kali ini masih berkenan hadir. Ada kesempatan, saya sendiri juga sudah sering dengar setahun belakangan ini kayaknya ini kita bisa belajar banyak corak kehidupan sebagai manusia itu katanya mengalami penderitaan. Ada yang penderitaan di bidang finansial, di bidang keluarga, tapi pasti tiap kita tuh mengalami penderitaan fisik. Nah, ini yang saya mau, kita semua menginjak usia tua, saya selalu bilang embrace the old age itu dengan aduh lutut mulai sakit, itu kayaknya penuaan yang wajar. Tapi kalau sampai ada diserang penyakit mematikan, ini kayaknya nggak semua orang menghadapi. Jadi kita bisa beruntung ini ada Bu Nini, dan saya mau menghubungkan ini nanti pengalaman Bu Nini yang nanti juga akan diberi cara pandang dari Bu Susan dan Bu Lani sehubungan dengan yang pernah Ibu sampaikan, bagaimana kesadaran Ibu tentang let go itu mempengaruhi proses Ibu menghadapi penderitaan fisik yang luar biasa yang nggak semua orang alami. Sebelumnya saya mau menekankan aja, karena kisahnya Bu Nini ini sangat mencekam. Jadi saya mau potong. Kita potongnya gini. Para pemirsa yang terhormat, perkenalkan survivor karena cancer yang mendera dan berlalu. Jadi kita konsentrasikan untuk melihat bagaimana Dhamma ini menyertai perjuangan untuk jadi survivor cancer, itu aja. Karena kalau yang cancernya diceritakan rugi, bisa dilihat di mana-mana. Tapi bagaimana Bu Nini memaknai hidup atau proses mati hidup ini dengan Dhamma, itu yang akan kita bisa. Saya pikir itu yang lebih penting untuk kita dengar. Nah sekarang, Waduh, ini
Belum saya sudah mau nangis dulu ini. Ya, Bapak Ibu pemirsa Dhamma di sana yang saya kasihi dan saya hormati, sejak tayang pertama Dhamma di sana, saya sebenarnya sudah merupakan pecinta. Saya ikuti setiap minggunya dulu itu, dan Pernah juga mengisi walaupun via suara. Ya, dan selama COVID itu, karena memang tidak bisa pergi kemanapun juga, setiap malam, hampir setiap malam, saya itu mendengarkan Dhamma Talk dari Ajahn Brahm yang memiliki vihara di Perth, di Australia Barat. Nah, ajaran-ajaran yang saya dengarkan lewat Dhamma Talk itu memang sangat menguatkan. Dan kalau bulan lalu kita bicara tentang let go, maka let go kali ini akan saya kaitkan dengan perjalanan spiritual saya ketika saya menghadapi cancer. Di tahun 2021 ya, bulan Maret itu saya mulai merasakan hal yang aneh dari tubuh saya. Kalau saya BAB itu pasti ada darah yang keluar, dan saya sudah shopping ke beberapa dokter ahli, dan baru terdiagnosa secara confirm itu November 2021. Saya ada cancer di kolon, di usus bagian bawah. Kemudian Desember 2021 saya menjalani operasi di Rumah Sakit Sarjito, dan Januari 2022 saya melakukan tes PET CT di Jakarta, itu yang bisa melihat ke seluruh tubuh masih ada sisa kanker di mana, seperti itu, dan ternyata kanker saya sudah metastase sampai di liver, di hati. Dokter di Jogja sudah menyuruh saya untuk kemoterapi, namun walaupun saya sudah mengambil layanan yang VVIP sekalipun di rumah sakit di Jogja, tetapi antrian pasien sungguh luar biasa banyaknya di Jogja itu. Dan yang kedua, saya merasa kok kayaknya ada kebutuhan tentang komunikasi antara dokter dan pasien yang saya merasa kurang begitu cocok, terpenuhi tidak begitu terpenuhi gitu. Kemudian saya disarankan oleh bos saya yang di Amerika untuk menjajaki kemungkinan mendapatkan pengobatan di luar negeri. Kemudian saya browsing, saya kontak mantan murid-murid saya yang berada di luar negeri. Kemudian saya menemukan seorang dokter di Singapura yang keahliannya itu sesuai dengan yang saya butuhkan. Kemudian saya menjalin komunikasi jarak jauh dengan dokter tersebut, dan dokternya sangat baik. Beliau mengizinkan saya untuk tetap di Jogja dan melaporkan dengan resimen pengobatan yang akan didikte. Jadi dokter di Jogja melakukan kemo dengan resimen pengobatan dari dokter yang di Singapura ini. Tapi ketika saya konsul dengan dokter saya di Jogja, beliau tidak berani. Karena resimen pengobatannya menurut beliau dengan 2 macam obat saja pasien-pasien beliau itu udah teler berat. Yang di Jogja. Pasien-pasien di Jogja dengan 2 macam obat udah teler berat. Nah, ini dokter saya di Singapura minta 3. Dokter Jogja walaupun pernah belajar di Singapura menyatakan no, tidak berani. Jadi mau tidak mau saya terbang Singapura, dan saya menjalani pengobatan di sana selama hampir 9 bulan. Nah, kembali ke let go tadi. Di sini saya betul-betul dihadapkan pada suatu kondisi yang mau tidak mau harus saya jalani. Kan tidak bisa saya hindari itu. Mau tidak mau kan harus saya jalani.
Kesombongannya percuma ya? Oh, nggak ada. Kalau dalam hal ini aku nggak bisa sombong lagi. Apapun juga, oh no. Mau pinter ya You percuma. you are just an ordinary human being, and life gives you a very special gift, yaitu cancer. Mau tidak mau harus saya terima dan jalani. Nah, satu, seperti ajaran Dhamma yang sering kali saya dengar lewat Mbak Lani adalah pertama itu menerima dulu dan yakin bahwa semua yang terjadi itu adalah yang terbaik. Sebenarnya saya yang ngumpat-ngumpat. Wong cancer kok yang terbaik? Bagaimana mungkin? Gitu. Nah, kemudian saya buka semuanya. Buka telinga, buka hati, buka pikiran. Dokter ngomong apa, saya ikuti, saya terima, dan nanti puzzle-puzzle itu akan saya cocok-cocokkan. Saya menjalani berulang kali operasi, kemo yang luar biasa berat, dan saat itu terjadi di tengah COVID. Ya wis toh, atas saya kan udah benar-benar diruntuhkan sampai ibaratnya terkapar di tanah, nggak bisa apa-apa. Tadi yang ekspatriat tadi. Yang dulu ya. Nah itu bulan lalu saya ngomong tentang ekspat itu, wah yang dalam hal ini pinter gitu itu. mau yang pinter gimana wis nggak ada artinya yang gaji semua besar, itu, nggak ada. Yang berperan akhirnya ya hanya orang bilang ya keberuntungan. 2 orang sahabat saya yang menderita kanker muka belakang dengan saya, semuanya mohon maaf dan may peace be with them. Semuanya pass away, lewat. Saya makin ya ibaratnya yang drodok ya. Gemetar How about juga. me? Will I go with them? Will I survive? It was a very big question. Dengan kondisi yang sama, dengan level penderitaan yang sama. Sama-sama stadium 4, yang satu kansernya juga mirip saya. Nah, tapi simpanan kebajikannya lain. Beda. Nah, itu dia. Jadi ya, untuk saya udah pokoknya terima aja, jalani, lakukan, dan setiap kali saya selesai operasi bisa melihat wajah ganteng suami saya di dekat saya, oh saya bersyukur, oh ternyata aku masih beredar di bumi yang sama dengan suamiku. Gitu. Nah, kemudian saya sampai pada tataran itu, bahwa semua yang terjadi itu yang terbaik. Pertamanya saya lagi-lagi saya ya ibaratnya yo ngomel-ngomel loh, kok bisa gitu. Kemudian saya serap, dokter saya bilang apa? Bu Mahar itu tadi sebenarnya operasinya 3 jam tuh selesai, tapi kami perlu waktu 4 jam karena apa? Kami harus mengurai usus Bu Mahar yang sudah lengket-lengket. Dokter di Jogja bilang hal yang seperti itu. Ketika saya operasi bedah perut lagi di Singapura, dokter bedah saya di sana juga mengatakan hal yang sama. We spend an extra hour untuk mengurai usus Bu Mahar yang lengket-lengket di bagian atas. Kalau dokter Jogja kan yang bagian-bagian bawah, ini yang agak ke atas. Saya kemudian berpikir, kali-kali ya memang benar ya ajaran Dhamma yang diomongkan Mbak Lani bahwa everything happens itu pasti yang terbaik. Good or bad, who knows? Baik atau buruk siapa yang tahu? Saya tanya suami saya, emang kalau usus lengket itu resikonya apa sih? Ya bisa matilah. Kenapa kok bisa mati? Ya kan bisa perutnya jadi kembung, bisa ya sudden death aja lah kayak gitu. Saya ingat istri sahabat karib suami saya yang juga meninggal gara-gara kembung usus. Iya, enggak lengket berarti. Iya, itu. Nah, jadi saya kaitkan. Puzzle itu kemudian saya kaitkan. Oh,
barangkali memang sang kehidupan itu memberi saya cancer, mengizinkan cancer terjadi atas saya, agar dokter punya alasan membedah perut saya dan mengurai usus-usus saya yang sudah lengket akibat dari sekian banyak operasi yang sudah saya jalani sebelumnya. Kalau seandainya tidak dibuka, itu tidak diketahui. Itu nggak akan terketahui. Karena akhirnya ya hanya barangkali saya merasa kembung, mungkin dokter yang saya mintain pertolongan akan memberikan obat-obat lambung saja tanpa tahu bahwa usus saya kondisinya seperti apa. Jadi ya lagi-lagi ya wes kayak gitu. Ya apa yang terjadi ya itulah yang terbaik, terima dan cari hikmahnya dan percaya kalau yang ajaran Dhamma Mbak Lani itu kan wis to nek dudu bagianmu ora bakal kedaden ning kowe. Tabungan karmamu itu yang nanti akan menjagai kamu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saat ini saya kok masih bisa cengengesan di sini di depan kamera itu, buat saya itu mukjizat yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah bermimpi bahwa setahun sesudah saya berada di lembah paling kelam kehidupan saya masih bisa berbagi cerita di sini. Gitu Pak. Bu, biar saya juga waktu dengar itu agak merinding-rinding ya. Waktu kalau dengar cerita kita di Dharma House, Bu Nini di Singapura ini painfulnya seberapa pain ininya, sakitnya itu Bu, biar pemirsa juga punya bayang urusan perut lagi ya. Oke. Kalau saat di kemo itu yang paling menyakitkan adalah kepala. Jadi bukan hanya urusan perut, obat kemonya itu barangkali ya, jadi otak kan pasti menolak, itu kan racun dan bagaimanapun juga racun kan terbawa oleh aliran darah dan diserap oleh otak juga kan, dan barangkali saya juga nggak tahu, otak kan mesti menolak. Itu yang namanya kepala sudah seperti kalau kita di pakai golf pukul itu. Pakai stick golf itu. Nggak cuma stick golf tapi palu yang godam. Alligator. Iya, gitu. Jadi kayak di gudang itu. Kemudian makan hanya sedikit bisa masuk karena jelas mulut tidak enak, perut juga menolak. Jadi ya kalau muntah sih belum Bu, tapi kalau pingsan iya. Sampai pingsan. Itu mekanisme pertahanan otak untuk shutdown pain agar tidak terlampau menyakiti otak, maka otak akan shutdown dan yang terjadi adalah pingsan. Blackout. Ya, blackout. Jadi sebenarnya jangan takut kalau kita ini kesakitan ya, karena kalau kita udah amat sangat ya. Enggak lagi kuat itu pasti shutdown ya. Iya, otak kita akan memerintahkan tubuh untuk shutdown. Gitu. Jadi ya seperti itu, dan namanya makan yang bisa makan beneran merasakan enak. Oh ternyata makan ini bisa begitu enak ya. Itu juga sesudah sekian bulan selesai dari kemo. Itu baru bisa tahu yang namanya makan itu enak. Merasakan cita rasa. Iya, cita rasa seperti apa adanya. Kemudian tenggorokan juga mau menelan. Lambung juga mau menerima. Tidak berontak mau mengeluarkan terus kayak gitu. Kemudian lambung juga mau memproses dengan lega, dengan nyaman. Usus juga mau menerima. Itu perlu berbulan-bulan sesudah kemo berakhir. Begitu penderitaannya. Khususan penderitaan fisik seperti itu, melihat cara Bu Nini meresponnya, khususan melihatnya gimana? Sebetulnya Bu Nini ini kurang mendalam dikit ya. Saya itu malah dikejar durasi. Ya, enggak curiosity tentang ini sih, bagaimana Bu Nini itu bisa let go
pain-nya. Jadi kan kalau ini tadi kan cerita kayak pain-nya rasanya seperti ini, lalu nah, dan menariknya tuh kan 3 kombinasi obat ini kalau menurut dokter Indonesia itu kan mungkin pasiennya itu nanti bisa meninggal bukan karena kansernya, tetapi karena kemoterapinya. Itu menurut saya sehingga kenapa mereka nggak berani ya. Artinya penderitaan pasiennya itu nanti mungkin tak tertahankan bukan hanya karena kanker. Nah, yang menarik itu saya pengen tahu bagaimana Bu Nini berkomunikasi dengan tubuhnya sendiri sehingga Bu Nini itu bukan blackout-nya yang pengen saya tahu. Blackout itu kan sebetulnya respon spontan alamiah dari tubuh ya. Tetapi bagaimana Bu Nini itu lalu menerima bukan hanya sekedar bahwa ini adalah mungkin akhir hidup saya itu melalui ini. Kan itu terminal illness ya. Tetapi bagaimana suffering di fisik itu Bu Nini itu bisa menahan. Karena menurut saya bagian paling mengerikan dari kanker itu adalah benar-benar bukan hanya painful secara mental, tetapi painful secara fisik gitu. Nah, mungkin itu Bu. Sebenarnya saya mau menambahin omongannya Bu Susan ini dengan satu pertanyaan yang senada gitu ya. Yaitu bahwa kita di dalam Dhamma itu ngerti bagaimana satu kehidupan itu adalah bersatunya nama rupa. Secara batin nama, rupanya ini fisik. Nah, kalau kita ini sepertinya mau diurai kan gitu ya. Akhirnya mati itu kan uraiannya. Nah, ini kan sebelum kita mati itu kan cuman on off gitu ya. Gitu kan. Nggak jadi karena semua faktor mati nggak kumpul ya kita nggak jadi mati, atau semua faktor hidup nggak kumpul ya kita agak setengah mati. Maka menarik sekali pertanyaan Bu Susan itu kalau saya kaitkan dengan nama rupa, bagaimana batin dan materi ini connect dan termesrakan gitu karena adanya kebijaksanaan dan karena adanya Dhamma yang menyertai pola pikir. Nah, dan nggak setiap orang ngalami. Saya juga belum mengalami itu sehingga saya nggak bisa sharing ya. Ini kayaknya Bu Nini ini bisa menjadi inspirasi nih bagi teman-teman. Mungkin lalu teman-teman, wah penderitaanku itu belum segitunya. bener. Kan? Mungkin itu Bu. Jadi kayak kebijaksanaan yang muncul sehingga yang dikaitkan dengan nama rupa itu bagaimana Bu Nini itu bisa mengatasi penderitaan itu. Ceritanya pokoknya pertandingan sial-sialan itu masih menang Bu Nini. Di antara kita bertiga. Kayaknya kita itu belum sial banget gitu. Tapi itu bagus itu. Ya sebenarnya kalau ngomongin itu tuh saya mesti nangis ya. Mesti nangis. Karena kemudian kan saya harus memisahkan antara diri saya dengan tubuh. Ah, benar. Nah, saya melihat tubuh saya itu sudah begitu nggak berdaya lah, sudah benar-benar helpless, sudah kayaknya sudah terkapar, udah please help me kayak gitu. Secara visual tampaknya apa Bu? Sampai yang ada Ibu pernah cerita melepuh ya Bu? Yang terlihat. Yang terakhir tuh yang sampai akhirnya dokter memutuskan untuk stop kemo itu karena saya diare selama lebih dari 2 minggu dan sehari itu bisa lebih 20 kali untuk ke toilet itu. Kemudian itu bisa dibayangkan ya ampun, yang namanya perut itu seperti dirajam kayak diremet-remet dan dikasihin merica, kasihin luka yang dikenal garam ya. Dikasihin cabai yang paling pedes kayak gitu. Dan itu konstan lebih dari 2 minggu bisa. Mungkin Bapak Ibu bayangkan kayak sehari aja sudah kayak gimana, itu lebih dari 2 minggu ya. Jadi tubuh saya benar-benar udah menangis menjerit-jerit kayak gitu. Nah, kemudian juga kalau pas habis kemo gitu ya, jadi 2 hari masuk obat kemo begitu. Nah, hari ketiga sampai hari ke-7 itu kayak masuk di sebuah lorong yang perhentiannya itu masih begitu jauh.
Apalagi kita itu mau ngomongin hari. Selagi mau ngomongin 5 menit ke depan. Buat. Aduh. Painful. Tubuh itu sudah kayak enggak berdaya sudah. Ibaratnya itu udah menangis menjerit, tolong kasihanilah aku. Jangan dikasihin obat lagi. Nah, yang saya lakukan kemudian adalah ngomong ke tubuh. Saya minta maaf kepada tubuh saya. Setiap bagian tubuh saya mintain maaf. Iya benar ya. Sebenarnya tersiksa beneran. Iya. Saya minta maaf kalau selama ini mungkin saya mengabaikan tubuh saya, tidak mencintai tubuh saya secara cukup, secara memadai gitu. Satu-satu saya mintain maaf. Ketika saya melihat jari saya sudah menghitam, kuku saya hitam legam, kaki saya menghitam, kulit telapak tangan saya sudah mengelupas, telapak kaki mengelupas, coplok-coplok sampai begitu mengerikan. Kemudian perut saya itu setiap habis di kemo kan pasti diberi injeksi untuk penguat, untuk support tubuh vitamin agar kuat menghadapi itu. Kulit perut saya itu sudah pecah-pecah, pembuluh darahnya jadi nyeplok-nyeplok hitam legam itu di seluruh permukaan kulit perut. Saya hanya bisa ngelus-elus dan saya mintain maaf. Maafkan saya. Saat ini aku benar-benar tidak bisa menolongmu. Tetapi ayolah di dalam penderitaan kita, penderitaanku dan penderitaanmu tubuh. Ayo berjuang. Kita berjuang, kita semangat. Kita terima, kita jalani, memang inilah lorong yang harus kita lalui. Nanti hari ke-7 di sana kita bisa kuat lagi, kita bisa melihat matahari lagi. Karena setiap hari saya harus melaporkan kondisi saya ke dokter saya, dan dokter saya selalu mengatakan, Nini, count your days. On the 7th day, you will see the sunshine and the blue sky again. 7 hari. Every day is a new life for you to live and to love. Itu yang selalu dokter saya katakan. Setiap kali saya bilang, dok, kondisi saya seperti ini, dokter saya akan bilang seperti itu. Kalau kondisi sudah tidak tertahankan, dokter saya akan bilang, you go to the clinic right now. Saya diantar suami ke klinik, dan di klinik nanti saya akan diberi morfin, obat, injeksi, entah apa saya juga tidak tahu, dikasih infus karena hilang rasa sakit ya. Kondisi saya yang sudah sangat lemah. Nanti di rumah sakit 3-5 jam saya sudah mulai kuat, saya balik ke hotel lagi. Seperti itu kan. Kondisi seperti itu 5 bulan ya. 5 bulan full seperti itu. Sesudah di stop, baru saya memang bisa mulai seger lagi, dan ya oke, sampai sekarang. Terima kasih Bu Susan sudah bisa membuat saya menangis. Iya, tapi sorry, saya ingat kata-kata Bante Giri itu yang ngajarin saya meditasi vipassana pertama. Itu kata-kata itu bagi saya aneh gitu ya. Tapi ini match banget dengan penjelasannya Bu Nini, bahwa Bante Giri itu ngomong kehidupan itu nama rupa. Nama bisa melihat rupa, rupa tidak bisa melihat nama. Benar. Jadi pikiran bisa melihat fisik. Kamu tuh ngapain ini loh, yang tadi ngomong maafkan aku ya, itu nama. Tapi kalau rupa nggak bisa apa-apa. Jadi kata-kata tolonglah aku tadi itu salah. Karena rupa nggak bisa apa-apa. Itu sebenarnya nama bisa melihat rupa, rupa tidak bisa melihat nama.
Tapi rupa sepertinya mewakili nama untuk menjerit tadi loh. Tadi saya baru tiba-tiba ingat itu. Waktu saya pertama kali Vipassana itu kan Bante ngomong, nanti kalian akan lihat, inilah laboratorium Anda semua. Apa yang terjadi di pikiran terwujud di tubuh. Nama bisa melihat rupa, tapi rupa tidak bisa melihat nama. Ini bagus tadi. Diajak bercakap-cakap. Ya, kadang-kadang yang dilakukan oleh orang secara umum adalah menolak ya, menolak dan menyesali apa yang terjadi, tapi dari yang disampaikan jurusnya Bu Nini ya diterima aja, yang ngajak dia bareng dah, kita lewati bersama gitu ya. Ilustrasi lorong itu vivid banget, saya bisa bayangin itu gelap sampai hari ke-7 baru. Betul. Dan lorong itu bukannya lorong mulus gitu ya, terjal-terjal gitu ya. Nggak tahu tuh masuk jeglongan yang mana. Pain. Wow. Tapi memang sebenarnya kalau kita lihat ajaran The Buddha itu kan kalau diringkas kan jadi 2. I teach dukkha and the way untuk keluar dari dukkha. Jadi untuk nembus dhamma itu dibutuhkan pengalaman-pengalaman gitu. Kalau nggak bisa. Karena kondisi pikiran itu sudah kacau balau, tersesat oleh fun, seneng. Suka. Jadi nggak bisa, beningnya itu nggak bisa lihat. Tapi kalau seperti Bu Nini ini, saya yakin banget mendapat kesempatan hidup kedua kali udah ceritanya udah lain. Kalau yang tadinya wah sekarang udah alah cuman kayak gitu. Gitu. Ya. Nah, Bu Susan, coba Bu, ke penderitaan orang responnya beda-beda. Kalau dari cerita Bu Nini tadi cara meresponnya atau get along sama penderitaannya itu seperti itu. Kalau pengalaman Bu Susan selama ini melihat orang-orang yang menjalani atau menghadapi penderitaan itu atau pengalaman sendiri. Ya, boleh. Itu yang seperti apa? Ya, kalau menurut saya begini ya, kalau dikaitkan dengan tabungan karma baik. Bu Lani kan di awal mengatakan perjalanan Bu Nini seperti ini sampai dengan Bu Nini juga bukan hanya diberi kesempatan hidup yang kedua, tetapi punya wisdom. Itu nggak lepas dari tabungan karma baik yang Bu Nini tabung entah di masa lalu bahkan saat Bu Nini sakit ya. Nah itu kok saya merasa poin di situ tuh besar banget gitu ya. Yang kedua adalah begini ya, saya itu merasa terapi flooding ya, di psikologi itu kan ada flooding, fobia. Jadi supaya kamu itu tidak lari, flooding itu adalah kamu diberi sesuatu yang paling pol dan itu terus supaya kamu nggak bisa lari. Nah ketika orang itu nggak bisa lari, itu kalau punya wisdom dia itu akan berusaha mengatasi penderitaan yang ada di depannya. Nggak lari ya? Nggak lari. Tapi ini kan harus hati-hati. Terapi flooding ini nggak bisa diterapkan pada setiap klien. Untuk klien tertentu dia mati, Pak. Mati secara mental itu bisa membunuh fisik. Kalau Bu Lani tadi mengatakan nama itu bisa mempengaruhi rupa, orang yang saat itu di flooding lalu bilang mati saya, itu jantungnya bisa berhenti beneran, otaknya bisa mati gitu ya. Kalau Bu Nini tadi bilang black out, itu adalah reaksi tubuh karena udah nggak tahan dengan pain. Ini sama. Nah maka flooding itu alternatifnya untuk orang-orang yang sebetulnya kita perlu tahu betul dia itu kuat. Determinasinya betul. Dan menurut ajaran Dhamma itu punya wisdom gitu. Nah, karena menurut saya begini, orang itu kalau diberi penderitaan yang belum pol, itu kan harapannya bisa lari. Berharap saya segera sembuh. Berharap dengan painkiller saya itu bisa mengurangi rasa nyeri. Ini Bu Nini itu mau kasih painkiller kayak apapun dan hitungannya itu tuh enggak berhenti loh nih sakitnya. Masalahnya tuh ya mungkin kalau yang namanya anicca pasti ada sepersekian detik, momen-momen di mana berhenti. Tetapi kan sepersekian detik itu tuh enggak tertangkap otak. Yang tertangkap itu painful yang continue. Nah, ini menurut saya
Kalau Bu Nini nggak punya wisdom, mungkin orang itu udah mati sebelum Ajal. Iya, betul. Obatnya itu tuh bekerja. Karena secara mental dan secara fisik saya menolak pengobatan itu. Nah, ini kebanyakan yang saya lihat penderitaannya itu belum semantap ya. Ini kan Bu Nini itu mantap banget ya penderitaannya. Itu sudah bilang nggak kuat. Selalu bilang, saya nggak kuat, saya nggak mau. Jadi nggak ada self compassion. Ini yang menurut saya yang saya pelajari dari Bu Nini itu tuh, kalau kita selalu bilang self compassion, yang kita takutkan adalah jadi selfish, saya jadi egois. Ternyata kalau dipraktekkan dalam bagaimana Bu Nini ini mengatasi penderitaannya, itu beda banget ya. Self compassion yang di situ dimaksudkan adalah kasih sayang pada diri Betul. sendiri, balas kasih pada diri Iya. sendiri, yang tidak berubah menjadi Selfish. mementingkan diri Iya. sendiri. Beda. Maksud saya supaya yang nggak bisa Betul. bahasa Inggris. Ya, jadi maksud saya itu Bu Nini ini benar-benar menyayangi tubuhnya. Itu yang menurut saya itu tuh kayak nama itu benar-benar, kalau Bu Lani tadi mengatakan rupa itu nggak bisa melihat nama, sehingga kalau Bu Nini mengatakan tubuhnya itu berteriak-teriak kesakitan. Kalau Bu Lani tadi kan mengatakan tubuh itu nggak begitu ke nama gitu ya. Nah, ini yang mau saya lihat adalah berarti Bu Nini itu namanya itu punya empati, sehingga ketika melihat tubuhnya dia itu menangkap tubuhnya itu minta tolong, crying for help gitu. Nah, empati ini tuh sulit loh, empati bahkan pada diri sendiri. Iya. Artinya bisa jadi loh, ketika saya mungkin belum semenderita Bu Nini, kayak yang saya si MV Bu, saya gini, kamu kok nggak manut gitu loh yang saya lakukan. Sudah diobati gini-gini, si MV-nya membandel, wah dasar tubuh ini nggak bisa diajak kerjasama, jadi saya marahin. Iya, iya, Saya iya. nggak berempati bahwa tubuh saya butuh disayangi, tubuh saya butuh didampingi, tubuh saya itu sedang menjerit-jerit sakit, tetapi saya itu egois. Karena saya egois, saya marah pada seluruh tubuh saya. Dan menurut saya kalau kita kaitkan dengan bulan sebelumnya, di episode sebelumnya, bahwa kemarahan itu bisa membakar. Nah, saya kira ini ya, saya sakit pun itu malah marah pada tubuh saya sendiri yang sebetulnya perlu disayangi. Nah, ini menurut saya sulit ya. Saya menyayangi tubuh yang membuat saya sakit loh. Iya, Kan bener. sebetulnya pengennya marah toh. Mbak udah toh, kamu itu nurut. Kurang apa ini Singapura loh. Bener, Kok bener. kamu itu kayak gini. Nah, ketika Bu Nini itu berdialog dengan tubuhnya, kalau saya bilang meta, Iya. Cinta kasih. pengalaman cinta kasih. Saya itu kan baca meditasi cinta kasih itu ya Pak. Saya akan menerapkannya ke sesuatu di luar tubuh saya, yaitu anjing saya. Nah, dan saya menerapkan pada orang yang nangkep anjing saya. Ini tuh diterapkan pada diri sendiri. Dan ternyata tubuhnya merespon loh Pak. Kalau dikatakan bahwa energi cinta kasih itu mempengaruhi sesuatu, ini tuh Bener. nyata. Tubuhnya itu tuh bekerja sama. Iya, bener. Dikasih itu lalu lebih subur. Iya kan? Betul, Selnya betul. itu regenerasinya tuh lebih cepat. bagus. Painnya itu hilang kan bukan karena painnya hilang, tetapi karena tubuh ini merespon secara positif. Kemoterapi yang menurut orang Indonesia itu bisa membunuh, ini enggak loh ya. Ini selnya tuh merespon secara positif. Nah, ini kayak tanaman itu ya Pak, katanya kalau dirawat dengan cinta kasih itu kan lebih subur. Nah, ini tubuh sendiri. Dan menurut saya ini yang paling sulit. Luar biasa. Karena tubuh kita itu saat itu tuh nggak bekerja sama, gitu. Dan orang itu biasanya jadi malas dan marah pada diri sendiri. Itu yang sering saya lihat, itu orang yang dalam kondisi painful itu malah menambah painnya. Itu misalnya kepalanya tuh dibentur-benturkan. Terus mungkin ya Bu Nini itu kalau nggak sadar perutnya tuh malah bisa dipukulin sendiri. Apa enggak ini Atau sebetulnya dipres, menambah pain ya. Tapi yang dilakukan Bu Nini kan nggak gitu. Dan tubuh ini merespon meskipun pelan. Karena mungkin bagi Bu Nini itu 1 detik itu kayak 10 tahun. Oh iya. Artinya kalau kita pacaran Bu,
Beda. 1 hari kayaknya baru 30 menit ya loh, karena kita happy. Tapi ini Bu Nini itu 1 detik itu bisa kayak 10 tahun. Nah ini yang menurut saya pengalaman spiritual ya, yang Luar menurut biasa. saya belum tentu loh ini bisa dialami oleh setiap orang. Kalau tadi Bu Nini mengatakan bahwa Bu Lani itu ngajari, tapi Bu Lani mengatakan ya yang pinter itu tuh yang belajar. Kenapa Bu Nini ini pinter? Karena dalam ajaran Dhamma yang saya selalu dengar itu adalah tabungan karma baiknya itu banyak. Sehingga Bu Nini itu tuh secara otomatis itu bisa mencintai tubuh dengan cara itu. Kok bisa? Iya, Gitu iya ya? kan? Kok Kok ya? bisa? Kok bisa? Kok enggak? Ini sesuatu yang tidak menyenangkan tuh. Sakit itu enggak Betul. menyenangkan. Harusnya kita nolak. Tapi Dan- kan ini enggak. Iya. Ayo nak berjuang. Itu saya pelajari dari meditasi yang diajarkan oleh Ajahn Ajahn Brahm. Brahm. Kalau Ajahn Brahm itu kalau melatih orang bermeditasi itu kan benar-benar ngomong mulai dari bagian kaki paling ujung nanti naik itu betul-betul dirasakan perbagian dan diajakin ngomong. Jadi ajaran itu yang kemudian saya praktekkan ke dalam tubuh saya. Oh iya, tubuhku ini perlu ditolong loh. Ini tubuhku ini yang sudah Ikut dari saya. sejak Ya. di dalam rahim ibu ini sudah gendong main nama kan gitu. Jadi kalau selama ini aku kurang begitu memperhatikan ya wes sekarang saatnya Yuk. aku meminta maaf dan aku mencintai dia. Sebelum dipotong liver saya itu hampir ngomong ke dokter saya loh. Untuk dokter saya minta izin ketika mau memotong. Tapi nanti ndak saya malah Dianggap pengedan. dianggap wong edan dikirim ke dokter ahli jiwa. Ya saya cuman Minta izin. minta izin ke Aku liver motong yang mau kaki ya. Oh, dipotong. ibu Ya, berdialog dengan Enggak, maksudnya pengen dokternya tuh minta izin. Sebelum. Tapi kan dikira nanti Orang gila. perlu RSJ kan. Nah, makanya aku ngomong aja ke diri sendiri sebelum oke, itu. oke, Aku oke. sering ngomong, Oke. nanti tanggal 8 Juni kamu akan dipotong. Terima kasih ya sudah menjadi bagianku selama sekian puluh tahun. Namun untuk saat ini aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kamu harus mengakhiri kebersamaan kita. kebersamaan kita, Itu kan betul. hebat. Dan terima kasih sekali atas kebersamaan kita selama Itu ini. memang meta karuna Iya, yang dipraktekkan betul. pada Itu, diri iya, sendiri. itu. Kan kalau orang gini, Yes, itu buang. pati-pati. Pati-pati udah. Nah, ya, kan benar kalau mungkin orang gitu kan, buang aja dok yang bikin saya sakit, buang dok, iya, iya, kamu iya. tuh nggak berguna Iya, gitu loh, iya, iya, kamu iya. tuh bikin Nah, saya nah, sakit, nah. gitu kan, Betul, betul. kebencian kan, Tolong Iya. singkirkan ini, Iya, tolong singkirkan. iya. saya enggak. Saya sebelum dioperasi Hebat. ini Iya. usus, saya juga ngomong, saya minta maaf kepada usus yang harus dipotong. Saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih bahwa terpaksa kamu harus dipotong karena ada sel-sel yang tidak seharusnya tumbuh ada di situ. Kepada sel kanker saya pun saya ngomong, saya minta maaf Harus bahwa membuang itu. tim dokter harus membuang kamu karena kamu ternyata tumbuhnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kepada penyakit saya pun kalau orang ngomong itu penyakit, saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Betul itu. Mungkin Itu luar dipikir dibilang Iya kan? orang gila Benar. aku ya ndak apa-apa wis. Tapi sebenarnya itu di dalam Dhamma bisa kita kategorikan jadi pati-pati. Jadi praktek nyata. Gitu. Karena kalau ayo saya bisa ngomong toh, utangnya harus punya meta karuna. Meta karuna itu penting loh. Jadi ada di dalam Brahma Wihara itu 4 itu meta karuna ada. Lalu dalam itu parami itu ada loh itu. Tapi itu kan cuman teori. Ya. Gitu sakit gimana kita ngomong? Thank you, sorry, thank you, sorry. Itu kan aduh lembut ya. Sementara itu kan kekasaran, kekerasan. dan itu banyak Bu terjadi orang yang sakit belum separah Bu Nini itu marah, terjadinya itu Betul. kemarahan. Saya kira topik kali ini di dalam episode akhir bulan ini kita yang ada di sini pun kita belajar sesuatu yang sangat menarik ini. Bagaimana praktek meta karuna di dalam memperlakukan setiap 32 bagian tubuh. Di saat menderita lagi. Ya.
Wah, bagus itu. Bagi saya pribadi, saya belajar dari Bu Nini itu melewati fase kehidupan yang orang bilang penderitaan hidup yang secara fisik itu. Selain ibu mengasihani atau memberi belas kasih pada diri, bagian-bagian dari sel tubuh ibu, saya ikut follow ibu di Facebook. Ibu itu support sistemnya yang di sekitar ibu pun ibu Terima kasih. libatkan dalam cinta kasih ibu. Pak Mahar yang setia menunggu disebut. Kemudian ada asisten yang ibu bawa itu juga disebut. Kemudian Dr. Robert juga disebut. Sahabat-sahabat. Kayaknya Mengumpulkan kekuatan ibu itu dapatnya dari bagaimana ibu memandang mereka sebagai juga faktor yang mendukung ibu. Ya, Ibu lihatnya seperti itu kayaknya. Ya, tentu Karena saja. saya lihatnya begitu tuh. Iya, tentu saja. Apalagi di saat saya sama sekali tidak berdaya. Ada begitu banyak malaikat-malaikat ya yang dikirim oleh Sang Kehidupan ke dalam hidup saya. Dan saya justru merasakan cinta kasih yang luar biasa. Karena bos saya begitu baik, teman-teman termasuk kita yang mendoakan Cantik. selesai. Iya. Bu Nini, Teman-teman di kantor Los Angeles tanya, saya pengen dikirimin apa? Saya minta dikirimin buku-buku saja, misalnya kayak gitu. Kemudian teman-teman dari Indonesia itu setiap bulan pasti ada yang terbang Singapura dalam kondisi masih COVID seperti itu demi menguatkan saya. Bergilir loh. Datang. Saudara yang bisa datang menunggu saya saat saya operasi juga menyempatkan diri datang. Kemudian juga teman-teman saudara-saudara di Klaten juga setiap Selasa mendoakan. Jumat mendoakan. Itu buat saya memberikan arti, banyak orang yang masih mencintai saya, mengharapkan saya sembuh. Jadi ya itu juga yang saya ngomongkan ke tubuh saya. Ya loh, kamu masih dicintai banyak orang. Kamu dibutuhkan banyak orang. Sampai anak-anak ABK autis yang ada di pondok pesantren di Gunung Kidul itu juga mengirimkan salam, dan ustadznya bilang, "Ibu, kami doakan ibu bersama 120 anak ABK autis." Nini Mahar Seperti itu. Kemudian teman-teman yang di Pondok Wali Siri Kabupaten Kebumen yang notabene itu 89 orang dengan gangguan jiwa berat. Jadi para relawan-relawannya juga mengirim salam seperti itu. "Ibu cepat sembuh, kami membutuhkan ibu. Ayo kapan ke Kebumen lagi," macam gitu. Jadi itu seperti ada yang energi penguat, itu energi penguat yang ibaratnya menarik saya gitu. Dokter saya yang merawat saya juga mengatakan, ketika saya ceritakan, ini loh saya ada teman sahabat karib yang di Jakarta yang juga menderita kanker, saya ceritain pengobatan saya begini-begini. Dokter saya juga heran. Sebenarnya pengobatan kanker itu di mana-mana sama Nini, tapi ini karena attitude-mu dan mentalmu saja yang positif, responmu yang positif sehingga kamu itu bisa sekuat ini. Gitu. Itu mbak saya juga heran loh. Memang kalau orang lain responnya seperti apa gitu. Lah buat saya ya memang ya harus begini toh. Itu kekuatan dhamma juga, wisdom toh. Tahu apa yang harus dilakukan. Dan kebetulan yang diambil itu yang dipegang ya. Luar biasa. Amazing. Jadi air matanya Bu Nini itu ada maknanya. Tidak sih. Para pirsawan, jadi kita belajar sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita, yaitu bagaimana waktu kita sakit kita bukan praktek loba dosa. Aku mau sembuh, aku tidak mau sakit, loba dosa. Tapi kita praktek meta karuna. Kita mencintai diri kita cukup. Dan kita mengasihani, mesake loh yang jadi
fisik kita ini sebenarnya ikut kita ini kita seksa loh, kita perkosa loh. Sakjane wis kudu istirahat, belum, ayo kita harus. Jadi sebenarnya kita memperkosa, bullying, penindasan, Ya. itu yang kita lakukan apalagi dalam derapnya gegap gempitanya kehidupan. Jadi luar biasa kalau hari ini kita belajar sesuatu teknik yang berbeda, yaitu meta karuna terhadap bagian-bagian tubuh yang cuman demikian adanya. Analisa Bu Susan tentang betapa banyaknya pasien-pasien yang merespon dengan aku benci penyakit ini, pergi, segera stop, yang mewujudkan mungkin penderitaan yang lebih besar. Alangkah bedanya dengan apa yang Bu Nini lakukan. Dan saya ingin menutup pertemuan kita kali ini dengan sesuatu yang mungkin harus kita pikirkan secara serius. Kalau kita mau memiliki sesuatu yang baik, jangan lupa ingat, sesuatu yang baik itu muncul karena ada simpanan kebaikan yang sudah kita lakukan sebelum ini. Kalau sekarang mau berbuat baik, kepengen segera berbuah, telat. Mari, mumpung kondisi masih bagus, mari kita terus berjuang sedikit demi sedikit, nggak apa-apa, tapi terus menyimpan karma baik yang jasa kebajikannya kita butuhkan. Pas ada bencana yang datang, mungkin itu yang kelihatannya sepele, itu yang menolong kita. Semoga semua makhluk mau mencintai dan mengasihi dan mengasihani rupa kita yang sudah kita paksa untuk begitu keras menderita demi loba dosa moha kita. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua.